Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan beberapa utusan kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab untuk menyeru mereka kepada Islam. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada raja-raja untuk mengenalkan Islam dan mengajak mereka menganut agama Islam. Utusan Nabi berjumlah 6 kelompok dan berangkat pada hari yang sama, yaitu Muharram tahun 7 Hijriah. Masing-masing menguasai bahasa dari setiap negeri yang dituju. Di antara negeri yang dituju adalah Persia. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Huzafa as-Sahmi untuk menghadap Raja Kisra, penguasa Persia, untuk menyerunya pada Islam. Namun Raja Kisra begitu keras ketika menerima surat dari Rasulullah yang dibawa Abdullah bin Huzafa as-Sahmi. Ia langsung menyobek surat tersebut begitu mengetahui isinya. Lantas, apa yang terjadi setelah Raja Kisra menyobek surat dari Rasulullah SAW? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada raja-raja. Tujuannya tak lain untuk mengajak mereka masuk Islam. Saat ingin menulis surat-surat itu, diberitakan kepada Nabi bahwa para raja-raja tidak mau menerima surat kecuali jika diberi stempel. Maka, Rasulullah pun membuat stempel dari perak bertuliskan Muhammad Rasulullah. Tulisan ini terdiri dari 3 baris, Muhammad sebaris, Rasul sebaris, dan Allah sebaris. Kemudian, Rasulullah memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk dijadikan utusan kepada raja-raja. Tokoh ulama besar Al-Mansur Furi menyebut, Nabi Muhammad mengirim beberapa utusan itu pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Kisra, Raja Persia. Berikut isinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang Majusi. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad menuliskan, untuk mengantaskan surat ini Nabi Muhammad memilih Abdullah bin Huzafa as-Sahmi. Ketika surat itu dibacakan kepada Raja Kisra, ia langsung merobek-robek dan berkata, "Seorang hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku." Mendengar kabar ini, Nabi Muhammad bersabda, "Semoga Allah mengoyak-oyak kerajaannya." Benar saja, sabda Rasulullah itu terwujud di kemudian hari. Setelah membaca surat tersebut, Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya di Yaman. "Kirimkan 2 orang anakmu yang kuat kepada orang Hijaz itu agar mereka membawanya kepadaku." Lalu Bazan memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka dengan membawa surat kepada Rasulullah, di mana surat itu berisi perintah agar membawa Nabi kepada Raja Kisra. Nabi pun memerintahkan agar kedua utusan itu menemui dirinya keesokan harinya. Pada saat itu, tengah terjadi pemberontakan besar terhadap Kisra yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Itu terjadi setelah pasukannya mengalami kekalahan yang besar melawan pasukan Kaisar Romawi. Shirawai, putra mahkota Kisra, bangkit menyerang ayahnya, kemudian membunuhnya dan mengambil alih tampuk kekuasaannya. Pembunuhan ini terjadi pada malam Selasa, tanggal 10 Jumadil Ula, tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah mengetahui persoalan ini melalui wahyu, dan keesokan harinya kedua utusan itu datang menemui Nabi. Nabi pun memberitahukan pembunuhan itu kepada keduanya. "Apakah kau sadar atas apa yang kau katakan?" tanya kedua utusan itu. "Kami tadinya telah memberi ancaman yang lebih ringan kepadamu. Sekarang, apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja?" kata keduanya. Nabi menjawab, "Silahkan."
Ceritakan hal itu kepada raja kalian. Katakan bahwa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai Kisra dan akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga kepadanya jika masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaanmu dan aku jadikan dirimu sebagai raja atas kaummu, kata Nabi. Lalu keluarlah keduanya dari hadapan Nabi dan pulang menghadap Bazan dan diceritakanlah semuanya kepadanya. Tidak lama setelah itu, datang surat berisi pemberitahuan tentang pembunuhan Syirawaih terhadap ayahnya. Dalam surat itu, Syirawaih berkata kepadanya, "Perhatikanlah orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya, dan jangan kau membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu." Peristiwa itu akhirnya menjadi sebab masuk Islamnya Bazan dan orang-orang Persia yang berada di Yaman. Sahabat Muslim, demikianlah akhir dari kisah Raja Kisra yang berani menyobek surat dari Rasulullah SAW. Di dalam kisah ini, Nabi SAW telah mengetahui akan kebinasaan Raja Persia di saat berani menyobek surat beliau dan tidak menghormati beliau SAW. Rasulullah mengetahui hal ini karena Allah telah menetapkan untuk membinasakan orang yang membenci Rasulnya dan menyegerakan baginya kehancuran. Sekian video kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.